Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi, wabarakatuh. pagi, pagi. Nah, Semangat pagi, pagi pagi, dan pagi, salam pagi. sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Suprayogi Yuda Pratama selaku Asisten Manajer Pengendalian Lingkungan Tambang Blok Barat PT Bukit Asam Tbk. Yang kami hormati Bapak M. Rahman Al Hasan selaku PJS Asisten Manajer K3 Pertambangan PT Bukit Asam. Yang kami banggakan, Bapak Ibu peserta Ruang K3 yang hadir pada hari ini, kami ucapkan selamat bergabung secara virtual di acara webinar Ruang K3 Vol 4.0 dengan tema Bahaya B3 dan Limbah B3. Pertama-tama, perkenalkan, saya Iin, Data Analis K3 Pertambangan yang akan memandu webinar kita pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan rundown pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian safety induction. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, foto bersama. Yang kelima, penyampaian materi bahaya B3 dan limbah B3 oleh Bapak Suprayogi. Yang keenam, diskusi. Tujuh, games, dan delapan, penutup. Baiklah, Bapak Ibu peserta webinar Ruang Ketiga, sebagai komitmen PT Bukit Asam terhadap keselamatan, marilah bersama-sama kita menyaksikan tayangan safety induction. Safety Induction. Honorable guests, ladies and gentlemen, we would like to welcome you to today's event. All attendees are welcome to join us from their homes or workplaces. Before starting the activity, according to the safety procedures for organizing activities carried out online, we ask you to pay attention to the following safety procedures. First, secure your environment. Find a quiet, distraction-free location. Ensure proper lighting, and adjust the viewing distance and screen brightness of the device you are using to avoid eye strain. Set up ergonomic chairs and tables, and position sitting properly to prevent discomfort. Second, technical considerations. Conditioning the internet network during the event. Test your audio and video settings before the meeting. Familiarize yourself with Zoom controls for breaking up, raising hands, and chatting. Pay attention to electrical hazards such as the use of overloaded electrical terminals. And make sure the area being used is safe from other potential hazards. Third, data security. Do not share meeting links or passwords publicly. Avoid discussing sensitive information except in secure sessions. Immediately report suspicious activity or participants to the host. Fourth, emergency preparedness. Identify emergency exits or procedures specific to your location. Keep emergency contact information accessible during the meeting. In case of technical issues or disruptions, follow instructions from the host. Fifth, respectful conduct. Follow meeting etiquette to ensure everyone's participation. Avoid multitasking or engaging in unrelated activities during the meeting. Respect the privacy of other participants. Sixth, health and well-being. Take breaks as needed to stretch and rest your eyes. Stay hydrated and maintain good posture throughout the meeting. If you experience any discomfort, inform the host or leave the meeting temporarily. Possible hazards include fatigue, fire, and earthquake. In the event of an emergency, remain calm and do not panic. When it is deemed safe, head for the open space around you, keeping your head and body down for smoke and debris. If you need help, please get in touch with the nearest public service immediately. Thank you for your attention. Please continue your activities and keep your safety and health in mind. Baik, demikianlah tayangan safety induction sebagai bahan informasi untuk kita bersama. Demi kelancaran acara webinar Ruang Ketiga kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Saudara Taufik. Pada Saudara Taufik, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia,
Marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa memohon kepada Tuhan agar acara ini menjadi berkah. Saya pandu doa ini dengan agama Islam, dan bagi yang beragama lain dapat menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, segala puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan serta segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Sehingga pada hari ini Engkau telah mempertemukan kami dalam kegiatan Ruang K3 Volume 4, Bahaya K3 dan Limbah K3 dalam keadaan yang sehat. Jadikanlah pertemuan ini sebagai majelis yang bermanfaat kepada kami, kepada karyawan kami, dan kepada negara kami. Jadikan apa yang kami lakukan ini sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan mudahkanlah kami untuk memahaminya. Anugerahkanlah kebaikan kepada kami, apa-apa yang telah Engkau anugerahkan kepada orang soleh sebelum kami. Lindungilah setiap pekerjaan kami, pekerjaan rekan-rekan kami, agar kami dapat memberikan manfaat dalam keseharian kami, bagi keluarga kami, dan berkiprah dalam membangun negara kami. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara Taufik atas pembacaan doanya. Baiklah, sebelum kita memulai ke acara inti, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan kita pada siang hari ini. Dimohonkan kepada Bapak Ibu peserta ruang K3 4.0 untuk bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu dan menggunakan virtual background yang telah disediakan di kolom chat. Baik, dalam hitungan ketiga, Bapak Ibu mohon izin. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, untuk slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Slide keempat. Satu, dua, tiga. Slide kelima. Satu, dua, tiga. Baik, slide yang terakhir. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, saatnya kita beranjak ke acara inti. Marilah bersama-sama kita dengarkan penyampaian materi bahaya B3 dan limbah B3 oleh Bapak Yuda Suprayogi Yuda Pratama selaku Asisten Manajer Pengendalian Lingkungan Tambang Blok Barat PT Bukit Asam Tbk. Sebelum itu, baik Bapak Suprayogi Yuda Pratama merupakan Asisten Manajer dari Pengendalian Lingkungan Tambang Blok Barat Satuan Kerja Pengelolaan Lingkungan. Beliau pernah
menjabat sebagai Supervisor Operasi Stockpile 2, Grup A sampai D, sebagai Pengawas Operasi Stockpile YR, Operator Alat Penanganan Batubara YR, dan Administrator Junior. Baik, pada Bapak Suprayogi, dipersilahkan. Eh, Baik, terima kasih. Udah. Terima kasih Bu Iin atas penyampaiannya. Teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan kegiatan kita pada siang hari ini berjalan dengan aman dan lancar. Eh, untuk peserta ini ada yang memang dari umum ya, dan ini banyak ejen-ejen juga, dan mungkin udah memiliki ataupun sudah memahami pengetahuan terkait limbah ya, limbah limbah B3. Mungkin sudah ada pembekalan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, ataupun teman-teman juga pernah melihat gimana sih eh, limbah itu, dan apa sih limbah itu, dan bentuknya seperti apa gitu kan. Kemudian dampak dampak yang dihasilkan limbah ini apa. Eh, Nanti kita akan edukasi bersama ya, sharing-sharing knowledge. Mungkin dari teman-teman juga bisa menambahkan terkait pengetahuan-pengetahuan yang memang sudah teman-teman biasa dilakukan di lapangan. Oke, langsung ke slide saja ya. Oke, limbah B3. Kita ketahui dulu bahwa eh, limbah ini adalah suatu sisa yang dihasilkan dari suatu usaha, baik itu industri eh, tambang, kemudian industri domestik maupun industri lainnya, yang memang itu menghasilkan suatu sisa. Nah, dari kegiatan itu, maka kita ketahui dulu B3 itu apa sih sebenarnya. Jadi B3 ini merupakan suatu zat ya, suatu zat, kemudian energi ataupun komponen lainnya yang memiliki sifat konsentrasi atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung itu dapat mencemari atau merusak lingkungan, kemudian kesehatan manusia, kemudian juga kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, baik biota air, biota tanah, dan lain-lain. Oke, jadi sudah ada dasar hukumnya ya terhadap eh, regulasi dari pemerintah, itu berdasarkan Permen LHK nomor 6 tahun 2021 yang terdiri dari ada identifikasi limbah B3, pengurangan limbah B3, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan sampai ke penimbunan atau pembuangan. Nah, kita juga mengetahui bahwa eh, pengelolaan limbah B3 ini merupakan suatu kegiatan yang memang sangat eh, dianjurkan ya dan diwajibkan bagi setiap perusahaan industri, terutama pertambangan, itu harus dikelola secara benar, baik dan memenuhi standar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Karena proses ini dalam pengelolaan limbah B3 itu harus
bisa mengurangi dan atau menghilangkan sifat bahaya dan racun yang terkandung di dalamnya. Karena ini bersifat eh, ada yang memang bisa terlihat secara visual kita, adapun yang memang tidak terlihat ataupun eh, tercium oleh indera kita. Nah, untuk pemanfaatan limbah B3 ini ada juga yang bisa dilakukan secara reuse, kemudian bisa dilakukan recycling yang bertujuannya untuk mengubah limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai bahan substitusi, bahan baku, ataupun bahan bakar yang aman, baik itu bagi kesehatan manusia maupun lingkungan hidup. Oke, next. Slide selanjutnya. Kategori limbah B3. Nah, jadi di dalam limbah B3 ini memiliki eh, tingkatan bahayanya ya, berdasarkan kategori 1, kategori 2. Nah, untuk kategori 1 itu sendiri bahwa tingkat bahaya tinggi itu dapat menimbulkan dampak yang sangat serius terhadap kesehatan dan lingkungan. Kemudian untuk kategori 2 berbahaya namun memiliki resiko yang lebih rendah. Nah, itu bisa kita antisipasi. Kemudian untuk sumber, ada yang sumber tidak spesifik dan sumber yang spesifik. Jadi bagaimana sih cara mengetahui bahwa eh, limbah itu dapat dikatakan sebagai limbah B3? Caranya ada yang pertama itu kita harus mengetahui dulu sifat ataupun karakteristik limbah B3 tadi. Ada yang mudah meledak, kemudian menyala, reaktif, infeksius, korosif, serta beracun. Kalau ke sifat itu dalam suatu benda ataupun suatu eh, link suatu benda yang memang itu menyebabkan bisa meledak, menyala, nah itu dapat dikategorikan dalam limbah B3 dan bisa kita kelompokkan lagi sesuai dengan kategori 1, apakah ini masuk kategori 1 atau kategori 2. Kemudian kalau misalkan itu sifatnya beracun, kita bisa melakukan melalui pengujian. Pengujian ini eh, ada namanya pengujian toksikologi atau yang disebut dengan TCLP, yaitu toxicity, karakteristik, placing prosedur. Gunanya apa? Gunanya untuk mengetahui dan memprediksi potensi perlindian B3 dari suatu limbah. Jadi pengujian TCLP ini ada dua, uji toksikologi LC50 dan uji toksikologi LD50. Nah, ini merupakan jenis limbah B3 yang ada di perusahaan PT Bukit Asam ya, yang memang saat ini tengah kita lakukan pengelolaan. Itu ada oli bekas, gerisi bekas, aki bekas, hos bekas, filter bekas, majun, kemudian juga ada yang tanah terkontaminasi dari hasil tumpuan-tumpuan oli, kemudian juga bearing, limbah laboratorium, freon, AC, asbes. Untuk asbes ini mungkin eh, sudah kita substitusi dengan yang lainnya sebagai bahan pengganti. Jadi tidak ada beberapa yang memang masih asbes, tapi kebanyakan sudah melakukan substitusi terhadap asbes tersebut. Kemudian catering, bahan kimia, kemasan bekas B3, nah itu tidak bisa langsung dibuang kemana saja. Jadi kemasannya itu apabila itu bekas B3, nah maka harus disimpan sesuai dengan tempatnya. Jadi tidak dibuang sembarangan. Jadi dikumpulkan menjadi satu ke itu karena termasuk limbah B3. Kemudian lampu TL dan limbah
elektronik. Oke, lanjut. Untuk sumber limbah B3, kita yang pertama itu ada di bengkel utama, ya. Kemudian workshop, kemudian waksin, yang memang ini mengandung banyak sekali ya, baik olinya maupun gerisnya, kemudian spare part dari alat tersebut, itu banyak sekali mengandung oli-oli bekas, kemudian campuran kontaminasi lainnya. Nah, ini memang harus kita kelola dengan baik dan benar. Nah, apabila ini eh, tidak memenuhi standarnya, maka kita tidak mentaati sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Nah, maka dari itu, baik setiap kegiatan bengkel utama, workshop, vaksin itu harus memiliki eh, penyimpanan ya, penyimpanan sementara, baru nanti dimasukkan ke dalam TPS yang sudah memiliki izin kelayakan operasi. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan tabel limbah B3 yang dihasilkan dari setiap bulannya ya. Jadi semakin besar tingkat produksi kita setiap tahunnya, maka volume limbah yang kita hasilkan itu akan semakin besar. Dan tentu apabila dengan kapasitas peningkatan volume limbah yang kita hasilkan dari kegiatan penambangan, jika tidak dikelola dengan baik dan benar, maka akan berdampak negatif terhadap lingkungan, baik lingkungan tambang kita maupun lingkungan sekitaran masyarakat ataupun warga yang dapat menimbulkan isu lingkungan. Nah, ini perlu kita perhatikan bahwa setiap bulannya, mulai dari Januari terhitung sampai Juni 2024 saat ini, seperti teman-teman lihat ya, itu ada kenaikan angka secara fluktuasi dan mungkin ya untuk beberapa bulan ke depan akan terus mengalami peningkatan. Oke, lanjut. Nah, begitu juga dengan limbah yang dihasilkan dari limbah padat tadi seperti oli bekas, seperti filter bekas, aki bekas. Nah, ini memang banyak yang dihasilkan dari kegiatan workshop maupun bengkel utama tadi. Nah, terutama filter bekas ini, filter bekas itu sangat banyak ya, sangat banyak dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan dari spare part alat berat. Oke, lanjut. Oke, lanjut slide berikutnya. Oke, ini alur proses dari eh, kegiatan pengelolaan limbah B3 di PT Bukit Asam saat ini ya. Jadi eh, kita kilas balik bahwa kegiatan pengelolaan limbah B3 ini ada yang sebagai penghasil, pengumpul ataupun penyimpan, kemudian pengangkut, dan ada yang sebagai eh, pengolah atau pemanfaat. Nah, untuk penyimpanan limbah B3 ini itu harus sudah memiliki izin dan memenuhi kelayakan standar pengelolaan limbah B3, baik secara persetujuan lingkungan, kemudian persetujuan teknis, maupun juga surat kelayakan operasional atau SLO yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat ataupun dari pemerintah daerah. Ke slide sebelumnya, Pak. Untuk penyimpanan eh, limbah B3 ini wajib ya, wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan kemasan. Jadi ada dua, menggunakan kemasan yang terbuat dari
bahan logam atau plastik yang dapat mengemas limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3. Kemudian berada dalam kondisi tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak. Yang biasa telah kita pakai, eh, yang saat ini kita gunakan, itu ada kemasan dalam bentuk drum, jumbo bag, tangki EPC, dan tangki kontainer untuk yang limbah cair. Nah, untuk penyimpanan drum, jumbo bag, kemudian IBC, itu secara aturan bahwa yang pertama ditumpuk berdasarkan jenis kemasan yang sudah diberi label. Kemudian disimpan dengan sistem blok. Jadi setiap blok itu terdiri 2 atau 3 blok yang memiliki lebar gang. Lebar gang ini eh, minimal sekitar 60 cm atau disesuaikan kebutuhan untuk lalu lintas karyawan dan eh, lalu lalang aktivitas dari kegiatan forklift untuk angkat dan angkut. Kemudian drum tadi diberi alas di bawahnya menggunakan palet. Palet ini ada bahan yang terbuat dari kayu, ada juga yang terbuat dari plastik keras. Tetapi memang disarankan dan sesuai sudah ketentuannya bahwa setiap drum yang disimpan di TPS itu wajib dipasang atau dikasih alas di bawahnya dengan palet. Kemudian kalaupun misalkan banyak, untuk tumpukan drum itu paling banyak 3 lapis. Tetapi tetap dari setiap lapisannya itu harus dialasi dengan menggunakan palet. Nah, kemudian kalau untuk penyimpanan tangki kontainer itu dilengkapi dengan peralatan dan sistem yang tidak menimbulkan ceceran pada saat bongkar muat dan menyisakan ruang kosong paling sedikit itu 20% dari total kapasitas tangki kontainer. Jadi eh, di tangki itu oli bekas itu tidak dilarang untuk dilakukan sepenuh-penuhnya gitu ya. Sampai itu tidak ada lagi eh, udara di dalam tangki tersebut. Jadi di dalam oli bekas itu ada suatu gas. Nah, gas ini memang harus ada space. Jadi tidak boleh penuh oli. Jadi kita sisakan sedikit sekitar 20%. Kemudian eh, sebagai penghasil, jadi penghasil kita ini banyak ya, sumber berdasarkan sumber-sumber tadi. Kemudian juga ada yang dihasilkan dari mitra-mitra kerja gitu kan. Kemudian ada juga yang sebagai pihak ketiga yang melakukan pengeluaran. Nah, itu merupakan suatu alur proses yang kita kelola di PT Bukit Asam. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, ini tadi ya. Jadi pada saat penyimpanan itu kita lakukan pengemasan. Nah, di dalam pengemasan ini tentu diwajibkan harus diberi simbol dan label pada kemasan untuk mengetahui karakteristik dan sifat dari pada limbah tersebut dan disesuaikan. Nah, kalaupun ada drum kosong yang belum terpakai, itu tetap dipasang label. Nah, dikasih tanda bahwa drum ini kosong. Kemudian jangan sampai simbol pada kemasan tersebut terbalik ya. Ini kebanyakan eh, dari beberapa temuan bahwa ada beberapa mitra yang memang seperti simbol anak panah ini ya, ada yang masih ke bawah gitu. Dan seharusnya anak panah ini harus ke atas. Ada juga yang terbalik di lambang
beracun. Ada yang memang memiliki tanda merah di bawahnya dan ada yang tidak memiliki tanda merah. Oke, next. Slide berikutnya. Nah, ini tadi ya yang telah disampaikan bahwa eh, setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah B3, pemanfaat, pengolah, dan penimbun itu wajib melakukan penyimpanan limbah B3. Nah, limbah B3 ini tempat penyimpanannya harus disesuaikan sesuai dengan standar yang berlaku dan telah memiliki izin ya, izin kelayakan operasional. Oke, lanjut. Nah, ini yang seperti dijelaskan tadi. Jadi eh, dari blok ke blok ini kan sistem blok ya. Jadi harus ada space gang untuk pengecekan karyawan ataupun anggota yang memang mengecekkan, kemudian juga lalu lintasnya. Forklift itu harus dikasih space, jadi tidak terlalu rapat. Minimal 60 cm jarak antara dari blok satu ke blok 2. Nah, dan juga seperti kita lihat gambar ini, jadi di dalam eh, TPS pun kita beri simbol gunanya untuk mengetahui bahwa di dalam gudang limbah TPS ini memang memiliki limbah B3 yang sesuai dengan karakteristiknya. Nah, ini adalah gambar, contoh gambar TPS di Lawas kita saat ini. Oke, lanjut. Ini adalah eh, tempat fasilitas penyimpanannya ya, berupa kemasan. Jadi ada kemasan drum, jumbo bag, nah ini tangki kontainer, ini IBC. Nah, jadi dalam tumpukan drum itu harus diberi palet di bawahnya, dialasi. Nah, seperti yang di jumbo bag ini. Jadi ada yang bentuknya kayu, ada yang dalam bentuk plastik. Jadi sama saja, yang penting setiap drum ataupun jumbo bag itu harus dialasi dengan palet. Nah, tangki pada saat oli bekas masuk itu tidak boleh diisi sampai penuh. Jadi harus menyisakan sedikit ruang, sekitar 20%, untuk supaya gas-gas yang ada di dalam kandungan tangki tersebut bisa terurai. Kemudian IBC. IBC ini juga kondisinya tidak boleh ada yang bocor atau rusak. Jadi sebelum dilakukan eh, dari penghasil ke TPS itu harus dicek terlebih dahulu kondisi kemasannya. Jangan sampai ada kerusakan, jangan sampai ada kebocoran yang nanti akan eh, tercecer ya, oli-oli tersebut tercecer ke tanah dan merusak lingkungan. Oke, lanjut. Oke, ini adalah contoh peralatan penanggulangan keadaan darurat ya. Jadi di sini sudah ada, di dalam TPST juga sudah ada sistem pendeteksi dan peralatan pemadam kebakaran. Kita lihat seperti gambar ini ya, teman-teman sekalian. Jadi ada kotak P3K, ada EWOS, kemudian juga sistem pendeteksi baik asap maupun suhu panas. Nah, itu sudah ada lengkap. Kemudian APAR dan alat penanggulangan misalkan ada ceceran oli ya, ceceran oli di lantai, kita sudah ada namanya oil absorbent. Kemudian bisa juga menggunakan serbuk kayu. Oke, lanjut. Oke, masa simpan ya.
Jadi masa simpan waktu penyimpanan di TPS itu setiap yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3 paling lama itu 90 hari. 90 hari itu sejak limbah dihasilkan sebesar lebih dari 50 kilo per hari. Kemudian 180 hari itu sebesar kurang dari 50 kilo per hari. Dan 365 hari sejak limbah dihasilkan eh, untuk limbah B3 dalam kategori 2. Jadi apabila lebih dari ketentuan yang sudah diatur seperti tabel ini, maka diwajibkan untuk segera dilakukan pengeluaran ya, pengeluaran kepada pihak pengolah atau pemanfaat. Oke, lanjut. Nah, ini pengeluaran limbah B3. Jadi sudah ada aturannya bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 pasal 355 ayat 1 tahun 2021 disebutkan bahwa penghasil limbah B3 yang tidak memiliki sistem pengolah limbah B3 maka perlu dialihkan kepada penanggung limbah B3 ataupun dapat ekspor limbah B3 yang dihasilkan sehingga pengolahan limbah B3 dilakukan oleh pihak ketiga. Nah, kita juga perlu cermat teman-teman ya. Pihak ketiga ini memang harus benar itu sebagai pengolah maupun pemanfaatan hasil dari limbah B3 yang kita keluarkan. Nah, itu perlu kita lakukan verifikasi ke pihak ketiga untuk pengecekan dan validasi bahwa benar limbah B3 yang kita hasilkan itu sesuai dengan dikelola dengan baik dan benar. Oke, lanjut. Nah, ini adalah yang saat ini pihak ketiga yang tengah berjalan dan memang sudah kontrak kerjasama dengan PT Bukit Asam yang sudah memiliki izin untuk melakukan pengolahan limbah B3. Jadi ada kita bagi ya. Jadi di sini limbah itu ada limbah oli bekas, limbah padat, limbah aki bekas. Untuk limbah oli bekas itu sendiri ada PT WGI, PT DAS, PT HM, kemudian limbah padat itu ada PT PPLI, PT PLIB, dan untuk aki bekas itu tersendiri ya. Yang saat ini adalah PT Mutomas. Nah, ini merupakan pihak pihak ketiga yang sudah bekerja sama dengan PT Bukit Asam saat ini. Oke, lanjut. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman penyampaian dari saya. Apabila masih ada sesuatu yang kurang dimengerti ataupun hal-hal yang memang kita bisa diskusikan, kita bisa saling bertanya ya teman-teman. Mungkin itu saja eh, Bu Iin. Eh, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yogi atas penyampaian materinya. Tentu sangat bermanfaat sekali materi yang telah disampaikan oleh Bapak Yogi. Semoga kita semua yang di sini tergabung dalam ruang ketiga 4.0 dapat menerapkan ilmunya, terutama tentang bahaya B3 dan limbah B3 di workshop perusahaan kerja masing-masing. Selanjutnya, mohon izin Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi bagi Bapak Ibu peserta ruang ketiga 4.0 yang memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi secara langsung dengan Bapak Yogi. Dipersilakan untuk bisa raise hand atau mengirimkan pertanyaannya ke kolom chat. Nanti akan dibacakan oleh kami dan dijawab langsung oleh Bapak Yogi.
Baik nih, ada satu pertanyaan Pak Yogi sudah masuk ke kolom chat. Izin bertanya, apakah bisa untuk pemanfaatan dari limbah B3 itu sendiri? Apakah bisa untuk pemanfaatan dari limbah B3 itu sendiri? Itu pertanyaannya. Baik, pertanyaan kita tampung terlebih dahulu untuk Bapak Sandy. Untuk sesi pertanyaan kita bagi menjadi dua termin. Sesi pertama terdiri dari tiga pertanyaan, kemudian dijawab oleh Bapak Yogi, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua dengan tiga pertanyaan kembali. Untuk pertanyaan pertama, apakah bisa untuk pemanfaatan dari limbah B3 itu sendiri? Kemudian ada dari Bapak Abiyu, bagaimana strategi PTBA untuk memanfaatkan limbah B3 secara mandiri, mengingat jumlah yang dihasilkan cukup banyak dan terdapat opportunity untuk dimanfaatkan. Untuk pertanyaan ketiga dari Bapak Imam, pertanyaannya, menurut Permen LHK nomor 6 tahun 2021, itu kan terdiri dari pengelolaan limbah B3. Nah, bagaimana perusahaan memastikan pengelolaan B3 dan limbah B3 sesuai dengan peraturan standar lingkungan? Yang kedua, dan apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meminimalkan atau mengurangi dampak negatif dari limbah B3 terhadap lingkungan perusahaan? Baik, mungkin tiga itu dulu, Pak Yogi. Apakah Bapak akan menjawab sekarang? Baik, untuk pertanyaan ketiga tersebut akan dijawab Bapak Yogi. Pada Bapak Yogi dipersilahkan. Eh, baik ya. Jadi pemanfaatan limbah B3 itu sebenarnya bisa dipakai kembali, kemudian didaur ulang kembali, yang memang eh, tujuannya adalah untuk mengubah limbah B3 itu menjadi produk yang dapat digunakan sebagai bahan substitusi, baik itu bahan baku dasar ataupun bahan bakar yang aman. Nah, di beberapa pengolahan dari pihak-pihak ketiga itu bisa didaur ulang menjadi eh, oli lagi ya, oli bersih. Kemudian kalau untuk saat ini strategi dari Bukit Asam itu sendiri bahwa limbah itu memang tidak dikeluarkan, tapi itu dikelola dan dimanfaatkan untuk bahan pencampur ANFO. Jadi oli bekas ini dimanfaatkan sebagai eh, pencampuran ANFO. Jadi itu sebagai yang tadinya menggunakan eh, terlalu banyak fuel gitu kan. Jadi kita eh, beralih atau substitusi dengan menggunakan oli bekas sebagai bahan pencampur ANFO. Nah, itu juga merupakan suatu efisiensi kita ya, efisiensi terhadap biaya-biaya yang sebelumnya dikeluarkan. Mungkin itu. Baik, bagaimana Pak Sandy? Apakah bisa diterima untuk jawabannya? Apakah sudah clear? Ataukah masih ada Baik, yang Bu. perlu Bu I, didiskusikan dengan tadi Pak Yogi? sudah terjawab, Bu I. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ke pertanyaan kedua, Pak Yogi. Untuk pertanyaan kedua ada dari Pak Abiu dari Pama MTBU. Izin bertanya, bagaimana strategi PTBA untuk memanfaatkan limbah B3 secara mandiri,
mengingat jumlah yang dihasilkan cukup banyak dan terdapat opportunity untuk dimanfaatkan. Baik Pak Abiyu ya, Pak Abiyu dari PAMA. Jadi memang setiap tahunnya kita memiliki peningkatan volume limbah ya, limbah B3. Eh, Memang yang dihasilkan juga cukup banyak, tetapi eh, salah satu strategi kita tadi itu bahwa eh, limbah P3 terutama untuk oli bekas itu kita manfaatkan untuk bahan pencampur ANFO tadi yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan blasting. Tetapi itu memang harus disesuaikan dulu. Jadi oli bekas itu tidak langsung diolah, tetapi eh, dilihat dulu apakah ini sesuai dengan spesifikasi alatnya atau tidak. Karena kalau misalkan dari karakter itu tidak sesuai, dan ini harus dilakukan sesuai dengan pengujian dulu ya, pengujian yang telah tersertifikasi, mengingat bahwa apabila kita tidak sesuai dengan spesifikasi alat, maka akan eh, kerusakan alat itu ya, maka akan menyebabkan kerusakan alat pada alat-alat blasting itu. Mungkin itu Pak Abiu. Bagaimana Pak Abiyu, apakah sudah terjawab untuk pertanyaannya? Baik, siapa Yogi. Terima kasih atas penjelasannya. Cukup mencerahkan untuk di area kami, Pak. Baik Pak Yogi, untuk pertanyaan ketiga dari Bapak Imam Nur Wahyudi. Izin bertanya Pak, Em, menurut Permen LHK nomor 6 tahun 2021 itu kan terdiri dari pengelolaan limbah B3. Bagaimana perusahaan memastikan pengelolaan B3 dan sesuai dengan peraturan standar lingkungan? Yang kedua, dan apa saja langkah-langkah yang akan diambil untuk meminimalkan atau mengurangi dampak negatif limbah B3 terhadap lingkungan perusahaan?
Eh, untuk Pak Ade Gusman ya, Pak Ade Gusman, filter oli bekas kita manfaatkan, bisa kita jumlah limbah yang kita buang. Nah, ketiga, jadi filter ini sebenarnya kan sudah ada kandungan olinya ya. Jadi itu merupakan suatu eh, memang sudah ada mengandung kontaminasi. Jadi filter ini memang secara aturannya itu eh, harus dibuang ke pihak ketiga karena di dalam filter memang sudah ada kontaminasi dari oli-oli bekas pade itu pade. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak Yogi. Kan tadi dari data yang disajikan jumlahnya cukup banyak Pak ya. Mana tahu mungkin ada apa namanya peluang-peluang untuk kita berinovasi untuk meminimalkan limbah gitu Pak Yogi. Dulu mungkin kalau boleh sharing dulu waktu kami di Kalimantan ada beberapa metode, misalnya kita potong terus kita lepas eh, catering kan ada kayak filternya di dalam tuh Pak Yogi. Terus kita press. Nah, ya itu sih sebenarnya agak merepotkan namun bisa meminimalkan volume. Ternyata memang setelah dikoordinasikan dengan pihak pemusnah itu menyulitkan mereka dalam memusnahkan limbah yang ada. Karena kan apa namanya jadi lebih susah mungkin Pak Yogi mereka mengolahnya. Nah, sih saya kesini kebayangkan kalau cangkangnya itu kan sebenarnya besi, Pak. Betul pade. Mana tahu bisa jadi besi bekas gitu, Pak Yogi. Ya, ya. Iya, Nah, cuma mungkin izinnya ke KLHK-nya yang waktu itu sempat dijajaki ya itu yang agak susah. Makasih, Pak Yogi. Baik, terima kasih Pak Ade Gusman. Kita masuk ke sesi kedua. Untuk 3 pertanyaan kembali Pak Yogi ya. Untuk pertama dari Bapak Sofian, Agen SHE 9. Izin bertanya Pak, dari PT PPA, ketika suatu perusahaan tidak mempunyai alat pemusnah limbah, limbah tersebut disimpan dalam waktu yang lebih dari waktu yang diharuskan. Apakah ada dampaknya? dari Pak siapa tadi? Bu In? Pak Sofian ya. Dari Pak Sofian, Pak, Agen Dari SHE PPA. 9. Kita dulu pernah ada ya Pak Sofian alat insinerator di Limoa, tetapi memang pada saat pembakaran di fornisnya itu kan eh, kandungan emisi udaranya itu sangat tinggi. Jadi pernah dicoba, mungkin karena ada beberapa spek alat yang tidak ataupun yang belum sesuai dengan eh, menyesuaikan dengan emisi udara yang ada. Jadi pada saat kita pembakaran itu asapnya itu menyebabkan polusi udara kemana-mana. Nah, jadi kita sempat pernah operasi juga, tetapi
Oh ini, Pak Sopian dari PPA ya. Jadi kita dulu pernah ada alat insinerator di TPS Lingkungan. Nah, jadi pada saat kita melakukan pembakaran di Pordesnya itu, jadi itu menimbulkan dampak polusi udara karena asapnya sangat hitam sekali. Dan memang asap itu sangat mengganggu kesehatan kita ya. Jadi terhirup, terus juga eh, belum lagi fly-flynya yang terbang itu kemana-mana gitu kan. Jadi akhirnya sempat operasi sih sebenarnya. Nah, karena memang itu menyebabkan kandungan polusi udara yang sangat tinggi, jadi kita tidak memakai insinerator lagi. Mungkin ya karena sesuai tidak ada beberapa eh, spek di beberapa alat tersebut tidak sesuai dengan yang emisi udara yang kita keluarkan. Nah, kemudian limbah yang memang disimpan dalam waktu lebih dari masa yang telah ditentukan, nah, untuk saat ini eh, paling pengaruh terhadap pelaporan. Jadi pelaporan itu yang sudah kita sampaikan ke ada namanya si Raja Limbah ya. Si Raja Limbah, misalkan itu lebih dari masa yang seharusnya dikeluarkan, atau berdampak terhadap proper perusahaan. Mungkin sementara itu aja sih dampak yang ditimbulkan. Tapi kalaupun eh, secara lingkungan, selama kemasan itu tidak mengalami kerusakan ataupun korosi ataupun kebocoran, eh, tetapi ya sesuai dengan persyaratannya ya itu masih bisa disimpan gitu. Tetapi karena memang volumenya akan terus bertambah dan memang limbah tersebut harus dikeluarkan. Itu Pak Sofian. Terima kasih Pak Yogi untuk jawabannya. Apakah Pak Safian untuk jawabannya sudah clear atau ada yang perlu didiskusikan kembali? Baik, jika tidak ada, lanjut ke pertanyaan kelima dari Pak Syahril PT Dewa Patria MTBU. Semangat pagi, mohon pencerahan bagaimana cara mengurangi limbah B3 seperti kemasan B3 agar volume limbah B3 dapat diminimalisasi. Baik Pak Sarial dari Dewa Patria ya. Jadi untuk mengurangi sumber limbah B3 seperti kemasan B3 agar volume limbah B3 dapat diminimalisir. Jadi misalkan filter ya, contohnya filter. Nah memang dalam setiap
mitra-mitra dari teman-teman sekalian harus memiliki eh, mesin ya, mesin press. Nah, mesin press ini memudahkan kita pada saat melakukan pengemasan. Jadi yang tadinya sebanyak lap- sebanyak 100 gitu kan, misalkan 100 satu drumnya itu di dalam satu drum filternya itu satu drum, eh, karena kita sudah memiliki mesin press, nah akhirnya bisa eh, menampung sebanyak lebih dari 100, bisa 120 atau 200, karena sebelum untuk meminimalisir eh, satu kemasan drum itu bisa yang tadinya 100 bisa menjadi 150 atau 200 setelah dipres. Itu Pak Sarial. Baik, Pak. Terima kasih. Harapannya di sini juga apabila sekedar usulan, Pak ya, terkadang kita pimpin lebih banyak ke masalah ini ya, insiden operasional. Nah, di sini sedikit masukan agar kita lebih bisa digerakkan lagi untuk pimpin terkait cara pengelolaan limbah B3. Kadang-kala sering kita temui di lapangan itu sumber limbah B3 itu dari aktivitas maintenance itu seharusnya tidak menjadi limbah B3, menjadi limbah B3 karena kontaminasi. Seperti contoh teman-teman mekanik kan sarung tangan yang terkena sisa grease ya, tiba-tiba ngelap kemasan seperti kardus, akhirnya semua menjadi sampah limbah B3 yang terkontaminasi. Sini saya sangat setuju. Terima kasih webinar pada hari ini sudah kan untuk PC33 Pak. Mudah-mudahan ke depan kita sama-sama dapat mengurangi sumber-sumber limbah tersebut. Terima kasih Pak pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Saril. Terima kasih Pak Saril. Baik, untuk pertanyaan terakhir, dikarenakan tadi banyak sekali yang mengajukan pertanyaan di kolom chat, mungkin ada satu penanya, Bapak Ibu dari peserta webinar ini untuk raise hand dan menghidupkan videonya, langsung berdiskusi bersama Pak Yogi. Pada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand dan berdiskusi langsung bersama Pak Yogi. Baik, kepada Bapak Supriyadi, jika ingin bertanya boleh Ya, dipersilakan, Pak. izin bertanya, Ibu. Ini tidak belum lama ini saya kedatangan dari audit dari tim BTBA. Nah, eh, katanya untuk pengemasan perizinan penyimpanan limbah B3 khususnya oli itu pemerintah tidak mengeluarkan lagi, khususnya PTBA. PTBA tidak mengeluarkan lagi izin penyimpanan limbah B3 untuk perusahaan. Apakah itu benar adanya, Bu, atau gimana, Bu? Itu. Terima kasih, Bu. Itu saja. Terima kasih, Bu. Baik, pada Bapak Yogi mungkin langsung bisa dijawab. Saya lihat pertanyaan dari Pak Supriyadi. Pak Suparyadi ini di set MTBU atau yang di Banku ya Pak? Di set MTBU, Pak, MTBU. Oh, Ya, oke. ya. Pak Suparyadi, memang iya sih sebenarnya kita sudah ada TPS baru Pak ya. TPS baru yang memang kemarin
sudah terbit perizinannya, baik secara persetujuan lingkungan maupun yang eh, lingkungannya. Jadi memang saat ini kita mengarah ke TPS baru, Pak, terutama yang di TPS baru kita di Klawas, Pak Suparyadi. Siap. Eh, Seharusnya sih memang di bulan Agustus ini kita sudah launching, sudah bisa dioperasikan. Tetapi eh, karena kondisi akses jalan kita ini sedang dalam proses betonisasi, Pak Suparyadi. Jadi Siap. untuk saat ini kita masih hold dulu ya, hold dulu untuk penyetaran limbahnya. Kemudian mungkin nanti setelah itu selesai betonisasi, eh, akan lebih leluasa untuk segera dioperasikan. Tetapi untuk yang TPS sekarang ini yang ada di NTBU, eh, kita akan melakukan penutupan, Pak ya, penutupan izin dan seluruhnya melalui satu pintu yang ada di TPS Kelawas terpadu. Begitu Pak Suparyadi. Oke, siap Pak Yogi, siap. Jadi untuk sementara ini kita masih tetap di TPS kita masing-masing gitu ya. Nanti kalau sudah selesai berarti izin itu dicabut ya, nggak lagi berarti. Itu Pak Betul Yogi ya. Pak Suparyadi, termasuk yang subkon-subkon Pak ya. Siap Subkon-subkon Pak Yogi. TPS-TPS kecil. Nah nanti akan kita sebar Pak, akan kita sebar untuk eh, penyampaian bahwa TPS kita yang di Kelawas sudah bisa dilakukan operasi. Begitu Pak Suparyadi. Terima kasih Pak. Oke, siap. Baik, Makasih terima Pak Yogi. kasih Terima kasih. Ya. Pak Suparyadi atas pertanyaannya. Terima kasih pada Bapak Ibu yang telah aktif dalam sesi diskusi kita pada hari ini. Baik, agenda selanjutnya kita akan bermain games. Bapak dan Ibu peserta ruang K34.0 dipersilakan untuk masuk ke dalam permainan dengan mengklik link yang ada di kolom chat atau bisa juga dengan melakukan scan barcode yang ada di layar HP atau laptop Bapak dan Ibu saat ini. Baik, Bapak Ibu peserta ruang K34.0, dipersilakan untuk bisa men-scan QR code yang ada di layar HP ataupun laptop Bapak Ibu saat ini, atau juga bisa mengklik link yang ada di kolom chat yang ada di Zoom meeting saat ini. Untuk pemain, dimohonkan untuk bisa menggunakan nama aslinya, mengingat ini akan ada sesi pemenangnya, jadi dipermohonkan untuk Bapak dan Ibu peserta ruang 3 bisa menggunakan nama asli dalam permainan Kahoot Games ini. Baik, Bapak dan Ibu peserta ruang ketiga bisa tergabung dalam games Kahoot kita dengan cara klik link yang ada di kolom chat atau bisa juga dengan cara men-scan QR code yang ada di layar HP ataupun laptop Bapak Ibu saat ini.
Baik, kita tunggu sampai pesertanya ada 100 sudah tergabung, baru kita bisa mulai untuk Kahoot Games-nya. Sedikit lagi, mungkin bisa Bapak Ibu untuk bisa tergabung dalam Kahoot Games-nya dengan cara klik link yang ada di kolom chat Zoom meeting ini. Baik, Bapak Ibu, baik untuk games akan segera dimulai dengan hitungan 3, 2, 1. Apa kepanjangan dari B3? Kita lihat. Wah, cepat sekali ini ternyata. Sepertinya semuanya pada tahu. Apakah bahan bersifat berbahaya ataukah bahan bersifat beracun? Ataukah bahan berbahaya dan beracun dan bahan berbahaya beracun? Kita lihat. Wah, ternyata banyak juga yang benar ini. Bisa kita next. Pak Sun Sun menempati posisi pertama, Pak L, dan juga Pak Herdi. Baik, pertanyaan kedua, jenis limbah yang tidak termasuk limbah B3 adalah. Baik, kita lihat pertanyaan. Wah, cepat sekali ini pertanyaannya. Sudah dijawab oleh peserta webinar ruang ketiga. Apakah bisa mengalahkan posisi Pak Sun Sun yang ada di atas? Wah, Pak L ternyata naik ke posisi pertama. Pak Sun Sun posisi ketiga, Pak Sun Sun. Yang ketiga, untuk menangani ceceran atau tumpahan oil atau material B3 di area TPS atau workshop diperlukan spill kit antara lain serbuk gergaji dan oil pads,
busa dan pasir, tanah dan air, ataukah sabun dan kain? Kita lihat jawabannya. Banyak yang benar untuk pertanyaan ini. Baik, kita lihat papan skornya saat ini. Wah, masih di posisi pertama dengan Bapak L dan yang kedua ya ada Ibu Nadia. Dalam pengemasan limbah B3 harus menggunakan kemasan yang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 antara lain plastik wrap, plastik bag dan drum, karung, plastik bag dan drum, jumbo bag, ABC dan tangki, ataukah drum, tabung kaca dan polybag. Banyak yang benar ternyata. Dari beberapa peserta ada 56 yang bisa menjawab benar. Pak L tetap menempati posisi pertama dan Pak Sunsu sudah ada di posisi kelima. Pertanyaan kelima, aturan pemasangan label dan simbol pada kemasan limbah B3 antara lain. Apakah Pak L bisa disusul dan rekan-rekan dari peserta ruang K3 yang lain, ataukah tetap menempati posisi pertama? Pak L sepertinya menempati posisi pertama terus ini dari games pertama. Kegiatan yang paling banyak menghasilkan limbah B3 adalah, ayo kita lihat. Ternyata banyak yang menjawab benar di bagian ini, Bapak Ibu. Kita lihat lagi apakah Pak L masih di posisi pertama. Ternyata benar dengan skor 5.892 dengan Bapak L. Untuk setiap limbah yang memiliki tonase atau berat kurang dari 50 kg, masa simpan di TPS selama 100 hari, 180 hari, 120 hari, ataukah 90 hari. Banyak yang salah Bapak Ibu dari jawabannya. Mungkin soal yang ini cukup sulit Pak Yogi ya. Manakah yang termasuk karakteristik limbah B3? Kita lihat papan skornya kembali. Ternyata Bapak L masih di posisi pertama dengan skor 7.803. Berikut adalah soal ke-9, Bapak Ibu. Apakah masih bisa menyusul posisi dari Bapak L sendiri? Sebutkan langkah-langkah dalam proses pengelolaan limbah B3. Ini tadi sepertinya sudah banyak dijelaskan oleh Bapak Yogi.
Wah, ternyata Pak Bapak L tersusul dengan Ibu Nadia ini posisinya. Iya. Baik, ini soal terakhir dari games Kahoot kita. Apa yang terjadi apabila limbah B3 tidak dikelola dengan baik dan benar? Sepertinya ini banyak sekali yang sudah bisa jawab. Semoga jawabannya benar dan bisa menyusul Ibu Nadia di sesi terakhir ini. Baik, di sini ada pemenangnya, ada 3. Yang pertama di posisi pertama ada Bapak Denny. Posisi pertama ada Bapak Denny tadi dan juga Ibu Nadia dan Bapak L. Silakan untuk pemenang bisa datang ke kantor K3 Pertambangan Bangko Barat untuk mengambil hadiah yang telah disiapkan oleh rekan-rekan anggota K3 Pertambangan dengan menunjukkan screenshot layar atau tangkapan layar yang ada eh, pada Zoom webinar tadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya sesi games Kahoot kita pada siang hari ini, maka berakhir pula acara atau rangkaian dari kegiatan Ruang Ketiga 4.0 nih. Namun sebelumnya, mohon izin kepada Bapak Ibu peserta webinar untuk bisa mengisi link evaluasi yang ada di kolom chat dan juga dengan melakukan scan barcode yang ada di layar HP dan juga laptop Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Semoga apa yang telah disampaikan dalam kegiatan Ruang Ketiga 4.0 ini dapat bermanfaat dan dapat mendukung kinerja K3 yang lebih baik. Saya Iin, selaku MC, izin menutup acara kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semangat pagi dan salam K3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. We were born to fly.